Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami dan alhamdulillah sudah hadir Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf M.Med SCI AKP, akupunkturis, nutrisionis dan herbalis yang nanti akan menyampaikan pelajaran kesehatan kali ini adalah bawang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Insya Allah. Siang ini. Alhamdulillah sehat, bugar dan terus semangat. Terus semangat, alhamdulillah. Dan nanti pemirsa bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita akan simak terlebih dahulu bawang putih dan berbagai hal yang dikandung dan manfaatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala idzan rabbis rohli sodari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudaraku semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udunu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat adalah gaya hidup. Maka gaya hidup yang terbaik adalah mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Jadi gaya hidup yang sehat adalah mengerjakan syariat agama ini dengan benar, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah, dengan ikhlas dan istiqomah. Itulah gaya hidup yang sehat. Syariat yang kita kerjakan bukan ditujukan untuk menyehatkan tubuh, melainkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Ini bonus mengerjakan syariat dengan ikhlas, dengan istiqomah adalah kesehatan. Maka dengan mengerjakan syariat agama dengan benar, insya Allah menjadikan kolbu dan raga kita akan sehat. Kolbu yang sehat akan membentuk pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat akan menjadikan raga sehat. Jadi dasar dari kesehatan adalah amal ibadah yang dikerjakan secara benar, sesuai Al-Quran, sesuai hadis Rasulullah SAW. Makanya dalam kesempatan ini kita pelajari tentang manfaat khasiat daripada bawang putih. Jadi obat herbal, herbal itu artinya semua yang ada dalam tanaman, dari akar sampai daun, akar, bunganya, kemudian kelopak bunganya, buahnya, kulit buahnya, batangnya, ya itu adalah herbal. Nah, herbal ini ya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jamu, yang mana secara empirik ya sudah menjadi bukti daripada leluhur kita. Secara empirik kita sudah menggunakan jamu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari nenek moyang kita. Kemudian yang kedua herbal yaitu OHT, obat herbal yang berstandar. Nah, obat herbal yang berstandar ini
sudah melalui uji preklinik, ya, diuji cobakan pada binatang coba atau sediaan biologis. Ya, kemudian yang ketiga, obat herbal yang ketiga yaitu ya obat herbal yang memang sudah dibuktikan secara klinis. Ya, fitofarmaka. Secara klinis ya kepada manusia, baik dengan uji keamanan, uji kualitas, dan uji manfaat, termasuk uji daripada efek samping ya kepada manusia. Ya, dalam kesempatan ini ya kita bahas, kita kupas masalah bawang putih, yang mana bawang putih ini juga sudah apa artinya kita tidak ragu lagi, ya kita sudah biasa menggunakannya di bumbu-bumbu masak, ya dan lain sebagainya. Di dapur-dapur kita bawang putih ini sudah tidak asing lagi, dan bawang putih ini manfaat untuk kesehatan juga sudah tidak diragukan. Jadi hampir semua pakar kesehatan, pakar kedokteran mengakui bahwa bawang putih ini ada manfaatnya untuk kesehatan. Makanya manfaat untuk kesehatan itu kandungan apa ya yang ada dalam bawang putih sehingga bawang putih ini bagus untuk kesehatan, bagus untuk pencegahan. Nah, kita lihat, jadi memang bawang putih itu dalam 100 gram bawang putih itu ada kandungan antioksidan. Ya, antioksidan itu seperti apa? Asam amino itu antioksidan. Kemudian ada flavonoid, itu juga antioksidan. Kemudian jadi oligosakarida, itu juga antioksidan. Kemudian senyawa-senyawa yang lain, senyawa aktif yang lain, misalnya ada sulfur. Sulfur ini banyak ya, nanti dibagi menjadi alin. Alin itu kalau sudah dikonsumsi ya, itu menjadi alisin. Ya, ada alil propetil disulfida. Kemudian ada dialil disulfida. Kemudian dialil trisulfida. Ini semuanya adalah senyawa sulfur yang baik untuk kesehatan. Kemudian di bawang putih juga ada kandungan proteinnya, ada kandungan kalorinya, ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan seratnya, kemudian juga ada kandungan vitamin C-nya, ada kalsiumnya, ada magnesiumnya, kemudian ada seleniumnya, ada mangan. Nah, ini kandungan yang membuat bawang putih itu diminati sehingga digunakan untuk kesehatan atau untuk pengobatan. Nah, secara umum ya, menurut jurnal-jurnal yang sudah kita pelajari bahwa fungsi dari bawang putih salah satunya adalah menurunkan kadar kolesterol. Ya, kemudian juga bawang putih bisa digunakan untuk mengendalikan tekanan darah, sehingga tekanan darah bisa normal, ya bisa terkendali. Kemudian juga bisa karena ada kandungan kaliumnya, ada kandungan magnesiumnya, ada kandungan seleniumnya, bawang putih juga baik untuk memelihara daripada kesehatan jantung. Kemudian ada kandungan sulfurnya yang terdiri dari alisin, asam amino, dan lain sebagainya. Nah, alin ini juga bisa digunakan sebagai antioksidan, sehingga dari alisin ini juga bisa untuk menurunkan daripada resiko kanker atau tumor. Jadi memang Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudaraku semuanya, mari kita biasakan ya, bawang putih ini ada di dapur-dapur kita, ada di meja makan kita. Sehingga bawang putih ini kalau kita konsumsi, salah satu fungsinya sebagai usaha preventif ya, untuk mencegah timbulnya tadi kolesterol yang tinggi, untuk mencegah daripada tekanan darah yang tinggi atau hipertensi, juga untuk menjaga, memelihara kesehatan jantung. Selain itu juga bawang putih juga bisa untuk mencegah dari risiko terkena penyakit kanker dan tumor. Nah, sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kita tidak asing lagi dengan bawang putih.
ya, sehingga kita bisa mengonsumsi kapanpun, dimanapun, dan misalnya kita bawa kemana-mana juga sangat fleksibel. Jadi tidak harus dikeringkan dulu, tidak harus ya ditaruh di tempat yang dingin, ya, suhu ruangan panas, ya, bawang putih ini khasiatnya tetap baik. Jadi ini dulu Mas Tommy, nanti bisa kita perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik. Kami persilahkan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami buka di 08112553.000. Baik dok, kita belum dapatkan pertanyaan sesuai tema, kita bacakan yang sudah masuk di WA. Dari Ibu Arum di Kendal. Dok, kepala saya kalau kena udara dingin atau di ruangan ber-AC itu pusing. Obat herbal apa yang harus saya konsumsi agar pusing di kepala saya hilang, dok? Ya, jadi Ibu yang ada di Kendal ya, sering kepala pusing karena di tempat dingin dan ber-AC. Jadi memang secara TCM, Traditional Chinese Medicine, penyakit itu disebabkan salah satunya karena PPL, penyebab penyakit luar karena dingin dan angin. Dingin dan angin ini bisa karena kipas angin, bisa karena dari paparan AC dan lain sebagainya. Sehingga kalau tubuh kita itu kena dingin, terpapar dingin atau angin, itu angin dingin itu menyebabkan dam. Nah, dam itu adalah bendungan atau sumbatan. Sehingga aliran darah ke otak itu tidak lancar, ya, terhambat karena ada bendungan atau ada dam atau sumbatan tadi. Nah, ini sehingga otak ini kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, kalau terus-menerus bisa terjadi yang namanya hipoksia. Jadi hipoksia itu otak yang kekurangan oksigen atau nutrisi, maka efeknya adalah pusing. Ya, nah, obatnya apa? Ya dihindari pusing dulu, dihindari dingin dulu. Dihindari dingin dan angin. Boleh pakai AC ya, tapi jangan terlalu dingin. Mungkin bisa 27 atau 26 derajat ya, atau 28. Ya, enggak apa-apa. Kalau misalnya pakai kipas angin jangan langsung terpapar, tapi kita apa istilahnya? Kita arahkan ke tembok dulu ya, sehingga tidak langsung mengenai kepala kita atau tubuh kita. Nah, itu yang pertama. Jadi gaya hidup, pola hidupnya dirubah dulu. Kemudian yang dingin-dingin dihindari, termasuk minum es ya, minum es, apalagi minum langsung dari kulkas. Boleh ditaruh di kulkas, kalau mau dimakan, diminum, dikeluarkan 1 jam dulu, sehingga suhunya menjadi normal. Karena suhu tubuh manusia ini adalah 37 derajat. Kalau kita minum dingin atau makan dingin, maka tubuh ini akan bereaksi, ya, makanan tadi akan adaptasi dulu ya untuk menjadi suhu 37 derajat. Ini butuh waktu dan ini butuh energi. Nah, tubuh kita kan kalau dulu zaman Covid kan sering di termogram ya, jadi suhunya berapa? Yang normal 37 derajat. Nah, kalau sudah 40 panas, 39 panas. 30 dingin itu biasanya minus ya, derajat Celcius minus itu kalau di kulkas. Kalau di AC tadi biasanya mungkin terlalu dingin, 16 derajat itu sudah dingin. Padahal suhu tubuh itu 37. 16 ke 37 itu butuh waktu dan butuh energi. Ya. Untuk menyamakan makanan atau minuman yang kita minum, yang kita makan, untuk ke 37 itu butuh energi. Makanya itu semuanya juga bisa menyebabkan pusing tadi. Tidak hanya pusing, nanti juga pegel linu dan lain sebagainya. Dan itu kemudian obat-obat herbal apa ya? Termasuk bawang putih juga bisa ya, karena bawang putih itu misalnya kita konsumsi itu juga bisa meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh. Ya, kemudian juga tadi memperlancar sirkulasi darah. Ya. Jadi kandungan daripada alisin itu salah satunya, fungsi daripada alisin itu salah satu fungsinya untuk menetralkan
aterosklerosis atau tumpuan lemak yang ada dalam pembuluh darah. Kalau tumpukan lemak itu bisa dinetralisir dengan alisin yang ada dalam bawang putih, maka aliran darah itu akan lancar, pembuluh darahnya akan lancar, ya, sehingga untuk mengalir ke seluruh tubuh termasuk ke otak juga lancar, sehingga mungkin penyakit-penyakit yang lain termasuk pusing tadi bisa dihindari. Dan juga banyak yang lain termasuk pegagan, ya. Pegagan, ya, bisa juga untuk mengurangi daripada pusing. Ini Ibu yang ada di Kendal, ya. Ya. Ibu siapa tadi? Ibu Arum. Ibu Arum, ya, mudah-mudahan Ibu Arum bisa paham dan bisa mengambil manfaatnya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya masih di WA dari Ibu Nisa di Bantul, Jogja. Bapak kami divonis kanker prostat, Dok, dan ginjal 1. Juga sakit, disarankan kemo dan operasi. Namun mengingat usia beliau sudah 70 tahun, kami memilih kemo. Mohon penjelasannya tentang pengobatan kemo ini, Dok. Ya, kalau memang dokter sudah menyarankan untuk kemoterapi, ya dijalankan dulu, ya dijalankan dulu. Jadi memang dipatuhi dari anjuran dokter. Tapi ada kontraindikasi, ya, artinya pasien-pasien yang tidak boleh dikemo, ya, terutama pasien anemi, ya, kekurangan Hb, pasien yang terlalu kurus, ya, terlalu kecil, terlalu kurus juga termasuk kontraindikasi daripada kemo. Termasuk pasien yang lanjut usia terlalu tua, itu juga kontraindikasi daripada kemoterapi. Makanya nanti kalau memang dicek oleh dokter, semua normal, HB-nya normal, kemudian juga dokter menyarankan, ya, mungkin ahli penyakit dalam atau ahli onkologi, ya, ahli kanker, menyarankan untuk kemoterapi, dicoba dulu. Nanti ternyata dalam perjalanan baik, ya alhamdulillah. Tapi dalam perjalanan mungkin kurang baik, ada kontraindikasi, lah nanti dokter biasanya memberikan jalan alternatif yang lain. Itu Bu yang ada Nisa yang ada di Bantul. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua setelah kita jeda. Jangan kemana-mana, kita simak terlebih dahulu beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami. Kami persilakan kesempatan bertanya. Yang pertama di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Ini dari Pak Basuki di Purbalingga. Silakan Pak Basuki Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi bawang putih itu untuk jantung, terus mengurangi kolesterol, dan ambeien itu caranya bagaimana? Kalau ambeien itu diperbanyak apa makannya, dan yang dikurangi apa? Kalau kena penyakit hemoroid atau ambeien itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Basuki, ya, yang ada di Purbalingga, ya. Jadi bawang putih memang salah satu manfaatnya untuk menjaga kesehatan jantung, ya. Karena mengandung tadi alisin, yang mana alisin ini salah satu fungsinya untuk menetralkan daripada aterosklerosis. Aterosklerosis itu proses penumpuan lemak, ya, kolesterol pada pembuluh darah. Bagaimana cara mengonsumsinya? Memang paling bagus, ya, paling bagus mengonsumsi bawang putih itu dikunyah, ya, yang bawang lanang, yang memang kandungan alisinnya banyak, yang bawang lanang atau bawang satu siung, ya, itu dikunyah. Kalau memang dikunyah rasanya getir, ya, itu bisa dikupas dulu, diiris-iris, ya, baru
diminum seperti minum obat, ya, ditelan. Bisa langsung ditelan pakai air minum, bisa dimasukkan di pisang, atau apapun yang penting intinya bisa masuk. Jadi dipotong-potong atau dirajang-rajang dulu, tapi tidak terpisah, kemudian baru dikonsumsi. Nah, itu caranya. Paling bagus adalah dikunyah. Kemudian bagaimana? Jadi dengan hemoroid, ya, dengan hemoroid. Jadi hemoroid itu atau ambeien atau wasir itu penyebabnya salah satunya karena kurang makanan, ya, yang berserat, kurang makan sayur dan buah. Sehingga kalau kita itu buang air besar tidak bisa mengejan secara maksimal karena tidak ada seratnya. Makanya untuk ambeien ini saya sarankan, ya, yang pertama makan makanan yang banyak, makan makanan yang berserat, ya, hampir semua sayuran hijau itu berserat. Kacang panjang itu dalam penelitian paling tinggi seratnya. Kemudian nomor 2 adalah daun singkong, itu seratnya paling tinggi. Kemudian selain itu menghindari pedas, ya, pedas boleh tapi jangan terlalu pedas. Kemudian apa saja obat herbal, ya tadi termasuk sayur-sayuran, termasuk buah, kemudian juga menghindari duduk lama, duduk terlalu lama. Biasanya memang hemoroid itu, ya, paling banyak itu adalah karena hubungan dengan pekerjaan, sopir atau driver dan penjahit, ya, karena sopir dan driver itu selalu duduknya lama, misalnya perjalanan jauh kan duduknya lama. Begitu pula penjahit itu terus, apalagi mungkin musim sekolah, buat seragam dan lain sebagainya, banyak pesanan, banyak order. Tapi juga tidak menutup kemungkinan orang seperti kita itu juga punya, ya, artinya punya risiko terkena ambeien. Nah, itu obat herbalnya bisa daun ungu, ya, bisa daun ungu. Jadi daun ungu itu 7 lembar daun ungu direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Atau, ya, krokot, ya, krokot, ya. Tahu krokot, ya, Pak Tommy, ya. Krokot, ya, yang bisa untuk kulupan, bisa untuk pecel, ya, bisa untuk gudangan, ya, itu boleh. Jadi boleh untuk gudangan dengan sambal kelapa saja sehingga tidak terlalu pedas. Jadi ini Pak Basuki yang ada di Purbalingga. Jadi mudah-mudahan kesehatannya terus terjaga dan Allah menyembuhkan dengan izin Allah. Jadi ngaten Pak Basuki yang ada di Purbalingga. Ya, baik, kita beralih kembali di WA. Pertanyaannya, saya wanita usia 60 tahun, Dok, punya keluhan rasanya pusing, kepala agak berat, tensi normal. Nah, apa herbal untuk keluhan saya yang demikian, Dok? Ya, sering pusing, ya, umur 60 tahun, tidak disebutkan namanya. Ya, jadi dicari penyebabnya dulu. Jadi kita itu mengobati apapun itu diagnosanya harus tegak, ya, harus tegak. Sebabnya pusing apa? Tadi kan ada sebab pusing karena AC dan dingin. Ini sebabnya pusing karena apa? Kalau mungkin ibu-ibu itu paling sering karena anemi, ya, karena anemi. Jadi anemi itu HB-nya kurang, ya. Kalau ibu-ibu itu normalnya mungkin 11 sampai 16. Nah, ini kok hanya 10. Bahkan mungkin 9 atau 8. Berarti kurang, ini termasuk anemi. Lah, kalau memang anemi, kalau kurang dari 8 memang harus transfusi darah sebaiknya. Tapi kalau lebih dari 8 bisa dengan dipacu dengan makanan, ya. Biasanya memang dokter itu kalau di rumah sakit kalau aktivitasnya normal dan lain sebagainya, kalau HB9 tidak dimotivasi atau edukasi untuk transfusi, tapi untuk mengonsumsi makanan-makanan yang kandungan Fe-nya tinggi, kandungan zat besinya tinggi. Di mana itu di sayur-sayuran, kemudian juga di zat hijau daun, kemudian juga
di mungkin daging dan lain sebagainya. Itu bisa untuk meningkatkan HB. Jadi kita cari penyebabnya dulu. Pusingnya sebabnya apa? Nah, gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengira-ngira kalau memang penyebabnya itu belum diketahui. Makanya ibu yang bertanya tadi, tensi rendah juga bisa pusing ya. Misalnya tensinya rendah, misalnya 90/60, itu kan rendah, pasti pusing itu. Nah, tensi itu salah satunya untuk memompa, berfungsi untuk menaikkan darah ini ke otak. Kalau tekanannya rendah, maka kemampuan jantung ya untuk mengedarkan darahnya ke seluruh tubuh itu juga kurang, sehingga juga bisa menyebabkan pusing kalau tensinya rendah. Sebaliknya juga kalau hipertensi ya tensinya tinggi ya, mungkin di atas mungkin 160/100, 160/95, itu sudah termasuk hipertensi. Nah, itu juga pusing. Makanya kalau tekanan darahnya tinggi juga harus diturunkan ya. Bawang putih juga bisa menurunkan tensi tinggi, termasuk mungkin ramuan-ramuan yang lain. Makanya ibu nanti dicari penyebabnya, sebabnya apa, bisa diperiksakan ke dokter atau ke Bu Bidan atau ke Pak Mantri. Jih, ngaten. Ya. Kita beralih di line telepon kembali. Kami persilahkan di 6793000. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Ahmad dari Beteraja. Bapak Ahmad di? Dengan Pak Ahmad dari Beteraja. Ya ini Pak, masa Di mana tadi? Nih, Pak Ahmad di Batu Raja? Ya, Beteraja, Sumatera Selatan. Ya, silakan. Batu Raja ya. Sumatera Selatan. Oke, mau tanya masalah konsumsi bawang putih itu waktunya kapan yang bagusnya, Pak? Ya. Nah, selain dari itu, kalau kita konsumsi bawang putih itu rutin tiap hari, nggak ada efek apa dengan tubuh kita? Ya, apalagi? Sudah? Oke, itulah Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kapan waktunya mengonsumsi bawang putih yang baik? Jadi bawang putih itu yang 1 siung atau bawang putih lanang itu bisa dikonsumsi pagi hari ya, pagi bisa habis makan atau sebelum makan. Ya. Kemudian pagi 1 siung, sore 1 siung, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kalau sehari 2 siung terlalu banyak, 1 siung juga sudah cukup. Ya, paling baik adalah dikunyah, memang paling baik. Kalau memang tidak tahan getirnya, tadi dipotong-potong, kemudian dikonsumsi seperti minum obat, ya, langsung ditelan. Kemudian apakah ada efek sampingnya? Kalau kita itu mengonsumsi terus-menerus, insya Allah tidak ada efek sampingnya ya, karena memang bawang putih itu salah satu bumbu masakan, ya, salah satu rempah-rempah kita. Ya, insya Allah tidak ada efek sampingnya. Kalau memang itu tubuh itu berlebihan, kelebihan daripada alisinya, kelebihan dari seleniumnya, nanti tubuh sudah memproses sendiri dan mengeluarkan secara alamiah, ya, secara natural. Nah, itu proses dalam tubuh. Insya Allah kalau kita tiap hari mengonsumsi 1 siung ataupun 2 siung, tidak akan ada efek negatifnya. Jadi ini Pak Ahmad yang ada di Sumatera Selatan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kita bacakan kembali yang ada di WA dari Ibu Budi di Bojonegoro. Kalau saya minum ramuan lengkuas, jahe, temulawak, dan daun sirsat, juga daun-daun untuk radang sendi, semisal daun luntas, daun waru, daun randu, daun lamtoro yang di blender dengan air, langsung diminum, apa harus ada jeda beberapa menit atau jamnya? Resep daun-daun dari teman yang katanya
dari herbal alhamdulillah ada manfaatnya. Sendi berkurang jadi tidak sakit lagi dan saya minum juga sudah lama sekali. Apakah ada efek sampingnya apabila dikonsumsi lebih dari 10 tahun, Dok? Ya, jadi memang ramuan-ramuan tadi termasuk lengkuas, kemudian jahe, kemudian temulawak, ya itu ada termasuk daun sirsak tadi, itu salah satu fungsinya untuk peradangan sendi atau untuk proses artinya menghambat proses pengapuran. Jadi memang sakit sendi itu macamnya banyak ya. Kalau memang di sendi lutut itu biasanya ada dua, osteoartritis radang sendi atau osteoartrosis pengapuran sendi. Kalau radang sendi itu cirinya sendinya itu bengkak ya, panas, bengkak. Ya, terjadi kemerahan itu osteoartritis radang sendi. Kalau memang tidak ada peradangan, tidak panas, tidak merah, tapi nyeri juga, mungkin untuk sholat ditekuk nggak bisa, itu kebanyakan memang osteoartrosis atau pengapuran sendi. Nah, saya sarankan ya ibu yang ada di Bojonegoro ya, jadi jangan terlalu banyak ramuannya. Kalau terlalu banyak itu saling meniadakan khasiatnya. Khasiatnya saling berlawanan, saling meniadakan. Makanya kalau untuk sendi ya, baik itu radang sendi maupun mungkin pengapuran, bisa temulawak, jahe, laos, mungkin ditambah dengan meniran, ya meniran. Jadi meniran ini atau Phyllanthus riruri itu mengandung pilantin, ya. Pilantin ini juga sangat baik untuk meningkatkan imunitas, untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, di dalam jahe, temulawak, dan laos itu juga sangat baik. Fungsinya ada senyawa ya yang fungsinya salah satunya untuk menghilangkan rasa nyeri atau peradangan, bahkan sampai menghambat pengapuran. Juga bisa membentuk yang namanya glukosamin kondroitin. Nah, itu saja, jadi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti saling meniadakan. Kalau itu direbus ya seperti dulu caranya, dengan 3 gelas, 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, dan mungkin 5 batang meniran, ya direbus dengan 3 gelas air. Ya, dengan 3 gelas air dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Insya Allah selain penyakit sendi juga itu untuk preventif penyakit-penyakit yang lain. Jadi ini ibu yang ada di Bojonegoro. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya baik. Dan pertanyaan berikutnya, Dok, saya punya keluhan kencing berbusa. Albumin saya 5,7. Apakah putih telur bisa membantu untuk menormalkan albumin dan berapa yang harus dikonsumsi, Dok? Ya, jadi albumin normal ya orang dewasa itu nanti bisa dicek ya, kisaran 3,5 sampai 5,9. Ya, kisarannya seperti itu. 3,5 sampai 5,9. Kalau tadi 5,7 ya. 5,7 masih kurang beberapa 0,2 digit ya. Nah, itu bisa mengonsumsi putih telur ya, putih telur. Kalau memang itu untuk orang dewasa ya, putih telurnya saja yang dikonsumsi. Tapi kalau anak-anak masih masa pertumbuhan, perkembangan dan perkembangan itu bisa dikonsumsi dengan kuning telurnya. Ya, masa-masa remaja, masa anak-anak, ya masih masa dalam pertumbuhan, umur kurang dari 22 tahun, ya, itu kuningan sama putihannya bisa dikonsumsi. Tapi kalau sudah usia 50 tahun ke atas, itu sebaiknya yang dikonsumsi putih telurnya saja. Nah, berapa per hari ya untuk bisa meningkatkan daripada kadar albumin? Ya, kalau tadi Bapak tadi sudah 5,7 ya, sudah 5,7 itu sudah normal ya, normal
bisa mengonsumsi sehari 2 butir telur ya, 2 butir. Jadi telur itu direbus, diambil putihannya dan kuningannya dikasihkan cucunya atau anaknya. Cucunya juga biar sehat, ya, simbahnya, kakeknya, neneknya juga sehat. Jadi jangan dibuang. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Ya. Beli putih telur di tempat pembuatan roti itu banyak itu. Oh ya, itu ya, mungkin jauh ya di sana. Kalau di Solo dekat dengan pembuatan roti ya, di sana jauh. Bisa semua telur boleh ya, tapi telur yang paling baik ya telur ayam Jawa. Ya. Atau misalnya itik, mentok itu yang umbaran. Yang umbaran yang tidak berkeliaran bebas. Ya, berkeliaran bebas. Ya itu insya Allah lebih natural, lebih baik ya dibanding di kandang, karena memang natural, makanya serba natural, semuanya dimakan sehingga gizinya dari ayam itu baik, sehingga juga telurnya akan baik. Ya, Itu Pak Tommy. Berikutnya dari Pak Arif Manyaran, herbal apa untuk bisa menstabilkan gula darah, Dok? Ya, jadi gula darah ini untuk menstabilkan ya bisa mengonsumsi pare ya. Jadi pare itu, kandungan pare itu ada kandungan yang namanya karantin ya. Jadi karantin itu bisa mengaktifkan beta pankreas ya, beta pankreas. Nah, sehingga beta pankreas ini akan menghasilkan suatu insulin. Nah, insulin ini berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen. Sehingga diharapkan dengan beta pankreasnya aktif, ya, dengan mengonsumsi daripada pare, yang mana pare ini ada salah satu kandungan yang namanya karantin, ya, senyawa aktif yang namanya karantin. Ya, itu bisa mengaktifkan beta pankreas, dan beta pankreas ini akan bisa menghasilkan insulin dengan maksimal, dengan optimal. Ya, sehingga diharapkan kalau insulinnya produksi optimal, maka kadar gulanya akan normal, kadar gula darahnya akan normal. Selain itu juga artinya selain dari mengonsumsi pare, itu juga merubah gaya hidup ya, gaya hidup yang baik. Artinya karena memang pankreas ini salah satu organ yang tidak suka dengan lembab, termasuk dingin angin tadi. Jadi termasuk mengonsumsi minuman-minuman yang dingin, kemudian di tempat yang dingin, itu juga dihindari. Kemudian juga pankreas ini salah satu organ yang tidak tahan dengan stres. Makanya pikirannya harus rileks, santai, meleh, netral, semangat. Jadi memang kita itu harus merubah gaya hidup sehingga kesehatan kita menjadi sehat yang paripurna, sehat yang holistik. Ya, tidak hanya yang dirubah dari makanannya saja, tapi pola pikirnya juga dirubah, pola hidupnya juga dirubah, ya, termasuk olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Nah, ini kita atur, aktivitas tidak terlalu membebani ya. Artinya ada jam-jam istirahat. Itu semuanya insya Allah akan sehat paripurna, sehat yang holistik ya, sehat yang paripurna. Jadi itu Pak Arif yang ada di Manyaran. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Satu lagi, Dok, dari Ibu Elsie di Sukoharjo menanyakan. Ibu Elsie. Ya. Ya. Radang panggul itu penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, radang panggul ya. Radang panggul ini memang paling sering sebabnya karena cedera traumatik. Radang panggul, cedera traumatik. Cedera traumatik itu bisa karena jatuh, bisa karena kepleset, ya, bisa karena mungkin bisa jatuh. Namanya jatuh itu tidak harus dari pohon, tidak harus dari atap, tidak harus dari kursi. Kepleset pun jatuh sehingga jatuhnya duduk,
ya, duduk. Ini juga bisa mempengaruhi daripada radang panggul. Ya. Nah, ini makanya dicari penyebabnya dulu. Kalau memang karena cedera traumatik, ya itu memang pengobatannya pelan-pelan ya, karena terjadi perubahan anatomi dalam tulang panggul. Nah, obatnya apa? Obat herbalnya, ya ini termasuk radang ya. Tadi kalau memang obat herbalnya, saya sarankan yang tadi 1 ruas temulawak, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, dan ditambah dengan 5 batang meniran, ya 5 batang meniran. Cara membuatnya gimana? Kita siapkan 3 gelas air, kemudian kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, ramuan tadi baru dimasukkan, ya kemudian api dikecilkan, kemudian ditunggu 10-15 menit. Ya, setelah itu api dimatikan. Ya, setelah agak dingin, ya kemudian disaring, dijadikan 2 gelas. Ya, bisa diminum dengan madu. Ya, kalau ada madu. Kalau tidak ada madu, langsung diminum juga baik. Ya, jadi 1 gelas. 1 gelas ramuan tadi itu bisa diminum pagi dan sore, kan ada 2 gelas tadi, pagi dan sore. Dan 1 gelas itu sebaiknya 2 sendok madu. Ya, 2 sendok madu itu setara dengan sekitar 10 mg. Jadi itu Ibu LC yang ada di Sukoharjo, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan Ibu LC yang ada di Sukoharjo, kalau memang radang sendi, radang panggul, segera sembuh dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah. Jadi saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Baik dok, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran kesehatannya di kesempatan siang kali ini. Insya Allah kita lanjutkan 2 pekan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Hidup Sehat Alami. Kami hadir di setiap pekan kedua dan keempat setiap bulannya di pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Tomar Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.